Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nuwasil, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Nukhbatul Fikar lil Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sanah 852 min al-hijratin nabawiyah. Penjelasan terakhir atau pembahasan terakhir kita sudah sampai pada pembahasan al-marfu, ya, pembahasan al-marfu. Taib. Pembahasan berikutnya adalah al-mauquf. Al-mauquf, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala pada hadis, pembagian hadis yang kedua, yakni dari sudut pandang man nusiba bi'tibar man nusiba ilaihil kalam. Kata beliau, au ila sahabiyyin wa ila sahabiyyi kadzalik. Ya, atau hadis yang disandarkan kepada sahabat semisal dengannya, yakni ma udhifa ila sahabi min qaul au fi'l. Hadis al-mauquf adalah hadis yang dinisbatkan, diidhafahkan kepada tabi'i, kepada sahabi, min qaulin au fi'lin, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. 6. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala kadzalik, demikian halnya, ya, au ila sahabi kadzalik, yakni apa-apa yang disandarkan kepada sahabat baik berupa qaul atau berupa au fi'il au takririhi, ya, au takririhi. Karena disebutkan kemarin dalam hadis al-marfu, ma udhifa ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. 3 hal disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disebutkan sahabat dikatakan au ila sahabi kadzalik, atau hadis yang disandarkan kepada sahabat pada perkara yang sama dengan marfu, yakni juga pada qaul atau fi'il atau taqrir. Dan maknanya sama. Qaul adalah ucapan dari sahabat atau fatwa dari sahabat, fi'il adalah amalan perbuatan sahabat, dan takrir adalah suatu amalan yang dilakukan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, baik dilakukan oleh sahabat yang lain atau dilakukan oleh tabi'in di hadapan para sahabat, di hadapan sahabat kemudian tidak mengingkarinya. Taib, ini dari sisi atau dari kacamata mustalahul hadis. Ini masuk dalam kategori hadis al-mauquf, qaul atau fi'il atau takrir. 6. Sementara dari sudut pandang usul fiqh, ya, yang berkenaan dengan qaulus sahabi, maka yang dibahas berkenaan dengan sahabat hanyalah qaul dengan fi'il saja, ucapan ataupun perbuatan. Adapun takrir sahabi ini tidak dibahas dalam masalah ini, ya, bukan hujjah sama sekali bittifaq dalam berkenaan dengan takrir persetujuannya sahabat. Berbeda dengan takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hujjah dan merupakan sunnah. Ya, mengapa takrir sahabat tidak dibahas atau tidak dikategorikan dalam hujjah atau sunnah sahabat? Dikarenakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum terkadang mendiamkan atau tidak mengingkari suatu perbuatan bukan karena setuju dengannya, tapi karena faktor-faktor lain. Misalnya
sahabat tersebut tidak memiliki ilmu tentang masalah tersebut, sehingga dia tidak mengingkari bukan karena itu tidak benar, tapi karena memang tidak punya ilmu, tidak sampai hadis padanya dalam masalah tersebut. Kemudian perkara yang kedua yang kadang membuat sahabat tidak mengingkari sesuatu adalah karena faktor maslahat. Yani beliau kadang sahabat melihat suatu amalan dan memandang kalau diingkari saat ini akan menimbulkan mudarat yang besar. Ya, menimbulkan mudarat yang besar sehingga mereka tidak mengingkarinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kadang sahabat melihat suatu amalan dan tidak diingkari karena menunggu petunjuk dari sahabat yang a'lamu min, lebih berilmu dibandingkan dirinya. Semisal kisah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ketika melihat al-hilaq itu, ya halaqah-halaqah di masjid dalam riwayat Ad-Darimi, di mana beliau ketika melihat pertama kali beliau tidak mengingkari melainkan menunggu ra'yu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ala kulli hal, dari sisi mustalahul hadis, maka takrir sahabat, yakni ketika tabi'in mengatakan kami melakukan hal ini di depan atau di zaman para sahabat kami melakukan ini, maka ini masuk dalam kategori al-mauquf. Taib. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah, hadis mauquf adalah ma udhifa ila sahabi. Setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan definisi sahabat. Apa itu sahabat? Kata beliau, wa huwa, sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam wa in takhallalat riddatun fil asah. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala dalam ta'rif sahabi, man masuk di dalamnya dia isi mausul bermakna umum, laki-laki, perempuan, ya, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak yang sudah balik, usia mumayyiz, bahkan dunat tamyiz, bahkan anak kecil yang belum mumayyiz sekalipun masuk dalam kategori man. Siapa? Kemudian dikatakan laqiya, yang berjumpa, baik berjumpa ya dalam seraya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah berjumpa namun tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya sahabat yang buta, ya, dan tidak dipersyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melihat dia. Yang penting adalah dia yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dia. Ya, karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman ra'ani." Beruntunglah orang yang melihatku. Maka patokannya sahabat adalah dia yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Misalnya kebanyakan sahabiat tentunya. Sahabiat secara umum tentunya mereka pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momen-momen yang berkumpul padanya orang banyak semacam di hari Id dan semacamnya. Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, yakni melihat mereka secara individu orang per orang tentunya. Kemudian dikatakan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan yang lain. Maka ini menunjukkan yang dimaksud di sini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah beliau menjadi nabi. Setelah beliau menjadi nabi. Karena itulah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi, kemudian orang itu meninggal, maka ini enggak masuk dalam kategori apa? Enggak masuk dalam kategori sahabat. Karena apa? Dia ya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi waktu itu belum menjadi nabi dan rasul. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'minan bihi, beriman dengannya, untuk mengecualikan semua orang-orang kafir wal musyrikin, ya, dengan semua agama dan keyakinan mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak beriman kepada beliau. Tidak beriman kepada beliau, maka ini masuk dalam kategori apa? Bukan masuk dalam kategori sahabat. Jadi dipersyaratkan mu'minan bihi. Kemudian dikatakan selanjutnya wa mata alal Islam, dan dia meninggal di atas Islam. Ini untuk mengecualikan apa? Segelintir. Ya, atau sebelumnya kata mu'minan bihi ini juga mengecualikan orang-orang munafik tentunya. Orang-orang munafik ini tidak dianggap sebagai sahabat.
karena tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni munafik dengan nifaq akbar. Kemudian wa mata alal Islam, meninggal di atas Islam, mengeluarkan orang-orang yang murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia murtad, atau bahkan mungkin murtad ketika Nabi alaihi wasallam masih hidup. Seperti salah seorang warraq itu, juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam, kemudian diangkat oleh beliau menjadi juru tulis, tapi ngeyel, disuruh nulis ini, dia ketika turun ayat Al-Qur'an disuruh nulis, dia tulis ya berbeda dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, disuruh rubah dia tidak mau. Ya. Ini kemudian yang kisahnya disebutkan dia mati, kemudian jasadnya tidak diterima oleh tanah. Jasadnya tidak diterima oleh tanah. Tiap pagi naik lagi ke atas, setelah dikubur, besok paginya didapat di atas tanah. Ini warraq, ya, orang yang pernah menjadi juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq setelah zaman Nabi alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau menyebutkan satu permasalahan tambahan. Wa in takhallalat riddatun, walaupun sahabatnya ini, yakni ini saya belum share ya, astagfirullah, afwan, sebentar. Nah, taib. Iya. Saya kira sudah di-share dari tadi, afwan. Iya, jadi orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bi, beriman kepadanya, wa mata alal Islam, dan meninggal di atas agama Islam. Wa in takhallalat riddatun fil asah, walaupun keislamannya itu diselingi oleh kekafiran, kemurtadan. Misalnya dia muslim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu masuk Islam lagi di zaman Abu Bakar atau Umar misalnya. Nah, maka ini masuk dalam masih masuk dalam kategori sahabat. Yani dia awalnya sahabat, jelas sabit suhbahnya. Kemudian setelah itu murtad. Kemudian dia masuk Islam. Tapi masuk Islamnya ini setelah Nabi alaihissalam sudah meninggal. Ya, maka ketika dia kembali masuk Islam, maka gelar suhbahnya, gelar sahabatnya tetap sabit untuk dirinya, walaupun dia pernah murtad di tengah-tengah. Ini sebagaimana sahabat radhiyallahu taalaan, ya, Al-Ashad bin Qais ibn Ma'di Karib, ya, Al-As'ash ibn Qais ibn Ma'di Karib radhiyallahu taalaan. Beliau ketika Nabi SAW, beliau termasuk murtad bersama dengan orang-orang yang murtad, bersama dengan Banu Hanifah. Ya. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan untuk memerangi Musailimah, ya, Al-Kadzdzab, ya, dan berhasil ditumpas dan ditawanlah orang-orang ditawan. Masuk di dalamnya, dalam tawanan yang dibawa ke kota Madinah adalah sahabat ini, Al-Ash'ath ibn Qais, ya, rahimahullahu taala, ibn Ma'di Karib ini. Beliau ditawan, dibawa pulang ke Madinah, ya, kemudian dipenjara, ditawan di kota Madinah, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian mendekatinya dan memberikan nasihat kepadanya, ya, mengingatkan dia. Kemudian beliau radhiyallahu an kembali masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menikahkan beliau dengan salah satu keluarganya. Saya lupa apakah putrinya atau siapa. Ya. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala Al-Ash'ath ibn Qais ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala. Jadi adanya kemurtadan di antara Islamnya ini tidak mempengaruhi. Dia tetap masuk dalam kategori sahabat. Walaupun ada khilaf. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fil asah, menurut pendapat yang paling kuat. Taib. Di sini masalah ini, ya, sebenarnya permasalahan
Apakah ketika ada seorang sahabat yang murtad kemudian dia masuk Islam kembali, apakah dia masih berstatus sebagai sahabat atau tidak? Sebenarnya ini adalah masalah fara', masalah cabang yang dibangun di atas suatu masalah usul atau masalah asal, yaitu apakah kafirnya, terhapusnya amalan seorang yang murtad itu dikarenakan murni karena kemurtadannya atau dikarenakan dia meninggal di atas kemurtadan. Ini asal masalahnya. Artinya begini, ada seorang Islam, ada seorang Muslim. Setelah itu dia murtad. Setelah itu dia murtad. Nah, setelah itu dia masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam. Ya. Apakah kebaikannya yang dulu, yang awal ketika dia masih Islam, itu tetap terjaga, tetap ada, tidak hilang? Ya. Kenapa? Karena dia masuk Islam kembali. Ataukah amalan yang dulunya sudah terhapus semuanya gara-gara dia sudah murtad? Ya, jadi inti masalahnya adalah apakah yang menggugurkan semua amal yang telah berlalu, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, dan seterusnya dari ayat-ayat yang menunjukkan habisnya, terhapusnya amalan orang-orang kafir, baik murtad maupun baik apalagi orang-orang murtad, ya. 6, di mana asalnya dia muslim kemudian dia murtad karena kesyirikan atau murtad karena kekafiran dan semacamnya. Intinya murtad. Apakah terhapusnya semua amalan orang ini yang murtad ini dikarenakan murtadnya saja atau dikarenakan dia meninggal di atas kemurtadan? Ini dua fihi qaulan di kalangan ahlul ilm. Was sahih adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya terhapusnya ibadah atau amal kebaikan orang-orang yang murtad itu dipersyaratkan kalau dia meninggal di atas kemurtadan. Adapun kalau dia murtad, ya, ketika dia murtad maka saat itu amalnya belum terhapus. Ketika dia murtad, maka saat dia murtad maka amalnya masih terjaga. Jelas sampai sini? Amalnya masih terjaga. Nah, kalau dia meninggal di atas kemurtadan tersebut, maka apa? Dia meninggal di atas kemurtadan tersebut, maka barulah terhapus amalannya. Tapi kapan dia kembali masuk Islam, maka amalannya tidak terhapus. Amalannya tidak terhapus. Jelas sampai sini ya? 6. Karena itu dalam pembahasan al-wudu, dalam juga pembahasan mandi junub, murtad itu bukan termasuk pembatal wudu. Murtad bukan termasuk pembatal wudu. Nah, ada orang murtad habis wudu, setelah itu murtad, setelah itu balik lagi. Apakah batal wudunya? Ya tidak batal wudunya. Jelas sampai sini tidak batal wudunya. Nah, ini pembahasannya di fikih. Tapi intinya masalahnya ke situ. Ya, ini amalan wudu yang sudah dilakukan, ya, apa dalilnya batal? Tidak ada dalilnya batal. Ya, murtad tidak ada dalil yang menyatakan bahwa murtad itu membatalkan wudu, tidak ada. Bila sampai sini, kenapa? Karena amalan yang dilakukan sebelum murtad, yang penting dia tidak meninggal dari kemurtadan tetap terjaga. Nah, ini asal masalahnya. Jelas sampai sini, dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam masalah ini, termasuk dalam masalah sahabat ini. Makanya kata beliau, ada sahabat dia sabit sebagai sahabat, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, ya sudah tetap terjaga status sahabatnya. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Isabah tetap mengkategorikan sahabat tadi Al-Asy'ath bin Qais itu masuk dalam jajaran sahabat walaupun beliau sempat murtad. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala, ini mauquf ya, selesai pembahasan al-mauquf. Nah, dan sudah berlalu bahwasanya hadis mauquf dari sudut pandang hukumnya terbagi menjadi dua. Ada ya mauquf lafzi dan marfu lafzan wa hukman, dan ada yang mauquf lafzan tapi marfu hukman. Ini sudah berlalu kemarin. Summa qala rahimahullahu taala au ila tabi'in wa huwa man laqiya as-sahabiyya kadzalik. Nah, selanjutnya hadis al-maqtu'. Al-maqtu' man laqiya sahabi kadzalik. Yani man laqiya sahabiyya, ya. Man laqiya sahabiyya wa mata. Kita bawakan terjemahnya apa, tarifnya Ibnu Hajar dulu. Man laqiya sahabiyya wa huwa mu'min. Ya. Wa mata, di sini mu'minan bihi ya, mu'minan bihi. Nah. Wa mata 'alal Islam. Nah,
Ini menurut tarifnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berarti sama juga ya. Wa in takhallalat riddatun fil asah. Karena kata beliau rahimahullah kadzalik, demikian pula. Berarti sama seperti di atas. Hadis maktu ini definisi tabi'in, afwan. Al-maktu adalah ma udhifa ila tabi'i, ya. Ma udhifa ila tabi'i faman dunahu, atau orang di bawahnya, atba'ut tabi'in, ya. Ini juga masuk dalam kategori al-maktu. Nah, sekarang apa itu tabi'in? At-tabi'i tarifnya man laqiya as-sahabiyya wa huwa mu'min, yakni dia muslim, wa mata 'alal islam wa in takhallalat riddatan fil asah. Ini kita cuplik tarifnya Ibnu Hajar rahimahullah. Kita lihat di sini. Kata beliau, tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat. Sama seperti das, man, umum, laki-laki, perempuan, budak, merdeka, ya. Balik maupun tidak balik atau belum balik. Kemudian berjumpa dengan sahabi dengan kriteria yang tersebut di atas. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, yakni beriman ketika berjumpa dengan tabi'in, beriman ketika berjumpa dengan sahabat. Ya. Kemudian meninggal di atas Islam walaupun diselingi dengan kemurtadan. Taib. Ini masalah jelas, man laqiyas sahabi jelas. Kemudian wa mata 'alal Islam juga jelas, harus meninggal di atas Islam tentunya. Kalau meninggal di atas kekafiran ya batal. Taib. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah pada kalimat wa huwa mu'min. Apakah dipersyaratkan seorang tabi'in itu masuk dalam kategori tabi'in kalau dia berjumpa dengan sahabat dalam keadaan mukmin? Artinya begini. Anggaplah ada seorang tabi'in. Ada seorang alim. Ada seorang kafir. Ada seorang kafir musyrik berjumpa dengan sahabat ketika dia masih musyrik. Dia musyrik, dia kafir, berjumpa dengan sahabat. Setelah itu dia pulang ke kampungnya atau sudah tidak berjumpa lagi dengan sahabat manapun. Belakangan dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Jadi dia masuk Islam, ya. Setelah dia masuk Islam tidak pernah lagi melihat sahabat. Dia melihat sahabat dulu ketika dia masih kafir atau ketika masih musyrik. Apakah dia masuk dalam kategori tabi'in atau tidak? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Zahir amalannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini menunjukkan bahwa beliau mempersyaratkan hal tersebut. Beliau mempersyaratkan hal tersebut karena dikatakan apa? Man laqiyas sahabiyya kadzalik. Ya. Taib. Walaupun kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya menjelaskan dalam syarahnya dalam Nuzhatun Nadhar bahwa kalimat kadzalik yang beliau sebutkan di situ, yakni siapa yang berjumpa dengan sahabat kadzalik dengan kriteria yang sama, beliau mengatakan itu kembalinya kepada man laqiyas sahabi dan mata 'alal Islam. Adapun kalimat kadzalik tidak masuk dalam kategori wa huwa mu'min. Ya, ini bukan itu maksudnya wa huwa kadzalik. Ini beliau jelaskan di Nuzhatun Nadhar di syarahnya. Nah, jadi yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah pendapat yang mengatakan bahwa al-Islam bukan prasyarat seorang dikatakan tabi'in, yakni berjumpa dengan sahabat dalam keadaan muslim, itu bukan syarat dia dikatakan tabi'in. Maka kasus yang kita sebutkan tadi, kalau ada orang kafir, orang musyrik bertemu dengan sahabat dalam keadaan dia ini masih musyrik, setelah itu belakangan dia masuk Islam, maka dia syah dianggap sebagai tabi'in. Dan inilah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama dalam ta'rif tabi'in. Jadi tidak dipersyaratkan keislaman. Yang dipersyaratkan adalah dia pernah berjumpa dengan sahabat dan dia meninggal di atas Islam. Taib. Apa yang membedakannya? Kenapa di definisi sahabat dipersyaratkan dia mukmin ketika melihat Nabi SAW? Mukminan bihi, dia melihat Nabi SAW dalam keadaan beriman. Perbedaannya jelas karena syarafus suhbah itu tidak sama dengan syaraf tabi'in, kan begitu. Seorang kalau berstatus sebagai sahabat, ya, itu memiliki keistimewaan dalam tanda kutip yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada siapapun, hatta kepada tabi'in, ya. Maka dia mirip dengan ibadah. Menjadi sahabat itu adalah ibadah yang besar. Sekedar melihat Nabi SAW dia punya ibadah yang besar, ya.
Karena itulah sebagian ahlul ilm ketika menyebutkan tentang Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak az-Zahid, al-alim, al-mujahid, ya, ketika disifati, dipuji Abdullah ibn al-Mubarak, dikatakan sahabat radhiyallahu anhum tidak memiliki kelebihan, ya, dibandingkan Abdullah ibn al-Mubarak, kecuali bahwa sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kafa bihi syarafan, tentunya ini bukan dalam maksud untuk merendahkan sahabat, bukan, tapi dalam konteks menunjukkan ketinggian keilmuan dan ibadah dari Abdullah bin Mubarak. Katanya keilmuan, kesolehan, jihad yang ada pada sahabat, Abdullah bin Mubarak juga lakukan seluruhnya. Ya, ini secara zahir tentunya. Kita tidak berbicara masalah beratnya, bobotnya, batinnya. Nah, satu hal yang tidak dimiliki oleh Ibnu Mubarak tapi dimiliki oleh sahabat adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semacam seperti ibadah. Karena itulah dipersyaratkan padanya mukmin, dipersyaratkan padanya iman ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan ibadah yang besar yang tidak bisa dikejar dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa. Ya. Maka dipersyaratkan harus mukmin. Adapun menjadi tabi'in ini tidak ada busyra, ada keutamaan bagi tabi'in yang saleh tentunya, tapi tidak ada tidak seperti keutamaan sahabat. Karena itulah tidak dipersyaratkan seorang tabi'in itu muslim ketika berjumpa dengan sahabat. Intinya adalah dia berjumpa dengan sahabat dan meninggal di atas agama Islam. Baik, jelas sampai sini. Kemudian di sini saya lupa tadi satu permasalahan yang kita sudah sebutkan, bahwa sahabat yang masa suhbahnya diselingi oleh kekafiran, kemurtadan, itu tidak terhapus martabat atau derajat sahabatnya, dikarenakan yang menjadikan amalan itu gugur bukan semata-mata karena murtadnya, tapi karena meninggal di atas kemurtadan. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yartadid an dinihi, siapa yang murtad ya dari agamanya di antara kalian, fayamut wa huwa kafir, lantas dia meninggal mati dalam keadaan kafir, maka mereka ini yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang murtad, kemudian akan terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Apa persyaratannya? Bukan sekedar murtad, tapi fayamut wa huwa kafir. Dia meninggal di atas kekafiran. Menunjukkan orang yang pernah murtad, tapi dia meninggal di atas Islam dengan masuk Islam kembali, maka tidak terhapus amalannya. Tidak terhapus amalannya. Jelas ya? Ini dalil yang dikemukakan oleh para ulama untuk menjelaskan tidak batalnya amalan orang-orang yang murtad selama ketika dia masuk Islam kembali. Taib, ini hadis al-maqtu, ma udhifa ila tabi'i faman dunahu. Kita kembali, ma udhifa ila tabi'i faman dunahu, yakni tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ya. Misalnya kalau hadis mauquf jelas ya, masalan qala Ibnu Umar radhiyallahu an, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris subah, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah di akhir Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kalau fi'il misalnya, ya sahabat radhiyallahu anhu melakukan suatu amalan. Ya, diceritakan tentang sirah para sahabat, bagaimana amalan mereka dalam jihad, bagaimana ibadah mereka dan seterusnya, salat lailnya mereka, puasanya mereka. Nah, demikian pula tabi'in. Dikatakan masalah qala al-Hasan al-Basri. Qala al-Hasan al-Basri. Al-Hasan adalah seorang tabi'in. Maka ini maqtu'. Ini dinamakan apa? Hadis al-maqtu'. Ya, atau qala Muhammad ibn al-Munkadir. Ya, atau kana az-Zuhri yaf'alu kadza wa kadza. Az-Zuhri melakukan amalan seperti ini. Nah, ini masuk dalam kategori al-maqtu'. Karena Az-Zuhri rahimahullah adalah seorang tabi'in. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal awwalul marfu'u was-tsanil mauqufu was-salisul maqtu'u wa man duna tabi'i fihi misluh. Kata beliau, jenis hadis yang ketiga yakni yang disandarkan kepada tabi'i namanya al-maqtu', wa man duna tabi'i fihi misluh, dan juga dinamakan maqtu' untuk hadis yang disandarkan kepada orang di bawahnya tabi'in, yakni atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Summa qala rahimahullah wa yuqalu lil akhiraini al-atharu.
wa yuqalu lil akhiraini al-athar. Kemudian untuk dua yang terakhir yakni mauquf dan maqtu itu dinamakan al-athar. Ya. Ini dinamakan apa? Al-athar. Ini disebutkan atau merupakan istilah yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan apa? Dikatakan hadis atau dikatakan sunan. Sementara ucapan sahabat dan tabi'in itu dinamakan apa? Dinamakan al-athar. Ya. Nah. Dan apa namanya? Ini penamaan yang masyhur di kalangan muhaddisin. Karena itulah seperti Imamul Baihaqi rahimahullahu taala memberi judul kitab beliau Ma'rifatus Sunani wal Athar. Ma'rifatu as-sunan wal athar, mengetahui sunnah dan athar. Sunnah yang beliau maksud adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara athar yang beliau maksud adalah qaulus mauquf dan maqtu. Demikian pula siapa? Tahawi rahimahullahu taala. Ya, Syarah Ma'anil Athar. Syarah Ma'ani al-Athar. Syarah Ma'anil Athar ini juga beliau menyebutkan hadis-hadis yang mauquf di dalamnya. Hadis-hadis yang mauquf di dalamnya. Nah, dan madonna atau tempat madon al-athar ini karya tulis yang banyak memuat al-athar baik mauquf maupun maqtu. Yang paling masyhur semisal Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq. Nah, dan mengetahui al-mauqufat, ya, al-maqtu'at, ini termasuk perkara yang penting bagi seorang talibul ilm. Ya. Karena termasuk kekeliruan di masa sekarang adalah hanya murni ya berpegang atau hanya memandang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika berbicara masalah fatwa sahabat atau fatwanya tabi'in, ya, dia mengatakan bahwa sahabat dan tabi'in manusia biasa, bisa benar bisa salah, yang penting hadis. Nah, gitu. Ini apa namanya ucapan dari orang yang tidak berakal, ya, tidak memahami bagaimana hakikat dari agama ini, bahwa agama ini diriwayatkan turun temurun. Ya, oke lah, memang betul sahabat dan tabi'in manusia, ya, bisa benar bisa salah. Tapi mereka jelas relatif lebih dekat. Ya, saya tidak bilang maksum, tapi lebih dekat kepada kemaksuman dibandingkan orang belakangan. Ya. Ya, lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan orang-orang belakangan. Iya. Seandainya hal tersebut juga diterapkan pada orang-orang belakangan, ulama-ulama belakangan, ya mungkin masih ada sisi insafnya. Ya, tapi kenyataannya sebaliknya. Sikap yang seharusnya diberikan kepada sahabat diberikan kepada orang-orang belakangan. Syekh ini tidak mungkin salah, tidak mungkin tidak ada dalilnya. Ya, Syekh ini berbicara, Ustadz ini kalau berbicara tidak mungkin tidak ada dalilnya. Tapi giliran ada sahabat yang zahirnya baru zahir itu pun zahir pemahaman dia yang pendek, zahirnya kelihatannya bertentangan dengan hadis, dia mengatakan dengan mudahnya sahabat itu manusia biasa, bisa benar bisa salah. Ya, subhanallah. Jelas sampai sini? Ya, seharusnya dibalik apa yang dia sematkan untuk guru-gurunya, untuk masyayikhnya, dia katakan kepada sahabat ini tidak mungkin bicara tidak ada dalilnya, mustahil mereka berbicara tidak ada dalilnya, pasti ada dalilnya, pasti ada landasannya. Nah, ulama-ulama belakangan inilah yang ya manusia biasa, ya, bisa benar bisa salah, kan seharusnya seperti itu. Ya, bukankah slogan atau jargonnya Salafi adalah fahmul Quran was sunnah bi fahmis salaf? Ya, wa man humus salaf, ya kan? Siapa salaf kalau bukan para sahabat dan tabi'in? Mereka orang yang pertama kali masuk dalam kategori fahmus salaf. Ya. Maka menggugurkan faham mereka atau menyamakan faham mereka sama seperti faham masyayikh wal ulama al-mutaakhirin, apalagi al-muasirin, disejajarkan derajatnya dalam artian semuanya ya, didudukan bahwa sahabat manusia biasa, bisa benar bisa salah. Betul. Ya, itu kalimat hak. Cuman kadang ya seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya, dan di antara bentuk kesesatan adalah ketika seorang tidak bisa dia berat kanan dan berat kiri, tidak tawassut di antaranya. Ya. Menggunakan dalil-dalil yang menyatakan bahwa ya tidak ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum minna yu'khadhu qawluhu wa yutrah illa sahibu hadzal qabr. Ini semua kalam yang hak. Tapi menggunakan kalimat-kalimat semacam ini, seperti kalimatnya Imam Malik yang kita sebutkan tadi, semua bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini, diarahkan untuk kemudian
mempreteli semua fatwa sahabat yang katanya menurut dia bertentangan dengan hadis Nabi, ini adalah perbuatan yang mungkar. Ya, ditebas habis semua amalan sahabat, semua amalan tabi'in karena dianggap bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini hal yang tidak diragukan merupakan hal yang mungkar. Ya. Jelas sampai sini, maka kita katakan itu ucapan yang hak tapi kadang digunakan untuk hal-hal yang batil. Nah, maka seorang talibul ilm tidak hanya cukup mempelajari mempelajari as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga harus mengetahui asar para sahabat dari permasalahan akidah, permasalahan toharo, salat dan semacamnya, itu juga dibukukan. Karena itulah Az-Zuhri rahimahullahu taala, Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau ketika selesai mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para ulama di masa itu, atas perintah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, disuruh mengumpulkan dan menulis semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir hilang. Maka Az-Zuhri bersama para ulama di masanya kemudian menelusuri di berbagai negara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, Az-Zuhri mengajak lagi kawan-kawannya, ayo kita lanjutkan dengan mencatat semua fatwa sahabat, amalannya mereka, karena Az-Zuhri adalah seorang tabi'in. Amalannya mereka, fatwanya mereka, kita catat semuanya. Maka kata sebagian teman-temannya, huwa ini bukan sunnah, laisat bi sunnah. Mengatakan tidak, yang kita tulis hadis Nabi hadis Nabi saja. Adapun ucapan sahabat bukan sunnah. Maka banyak di antara mereka yang berhenti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Az-Zuhri melanjutkan pencariannya, untuk mengumpulkan asar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan lihat siapa yang beruntung setelahnya, siapa yang berilmu setelahnya, siapa yang benar pemahamannya setelahnya. Mereka adalah orang yang menghimpun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan asar. Maka di depan kita masih banyak PR. Masih banyak PR untuk membaca asar sahabat Rasulullah SAW, dan itu PR setelah kita selesaikan membaca kutubus sittah. Setelah kita selesai membaca kutubus sittah atau kutubut tis'ah, perkara yang berat juga, ada Musnad Ahmad di dalamnya, kitab yang paling tebal. Kutubus sittah dulu. Minimal kutubus sittah sudah pernah khatam seluruhnya. Kemudian kutubus tis'ah ditambah 3. Setelah itu kita masih punya PR untuk membaca dan melihat ke dalam Musannaf Abdul Razzaq, kemudian dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, banyak akwal, af'al sahabat dan tabi'in yang menunggu untuk dibaca. Maka ini hendaknya ketika melihat tugas yang seperti ini bagi seorang talibul ilm, jangan dia kemudian bermalas-malasan, bermalas-malasan, santai-santai, atau melakukan hal-hal yang membuang-buang waktunya, dengan mengikuti perkembangan di sosial media, habis waktunya hanya untuk membaca hal-hal yang tidak ada gunanya untuk agamanya, kemudian sibuk dengan chatnya, atau mengikuti hal-hal yang tidak ada faedahnya. Jangankan perkara yang haram, yang mubah saja, perkara yang membuang-buang waktu, dia masih punya tugas banyak di depannya. Maka selayaknya dia fokus memperhatikan apa yang menjadi tujuannya. Dan itulah makna sidq dalam at-talab. Kata Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di antara perkara atau 2 hal yang dibutuhkan oleh seorang talibul ilm untuk mencapai tujuannya. Yang pertama ikhlas dalam niat, dan yang kedua sidq dalam at-talab. Jujur dalam mengejar tujuannya. Apa maknanya sidq dalam at-talab? Yakni dia tidak membiarkan ada faktor-faktor lain yang bisa mencegatnya atau memperlambat dia, atau bahkan mungkin menghentikannya sampai ke tujuannya. Dia hanya akan berhenti ketika dia sudah sampai tujuannya. Maka memberikan list yang menjadi target seorang talibul ilm sangat membantu bagi dirinya untuk mendisiplinkan dirinya dan mengatur waktunya. Maka lihat di sini bagaimana para ulama rahimahumullahu taala menghimpun untuk kita hadis-hadis mauquf dan hadis-hadis al-maqtu, dikumpulkan dalam karya tulis, dan kita punya hutang kepada mereka untuk membacanya. Rahimahumullahu taala. Summa qala rahimahullahu taala al-musnad. Ma huwa al-musnad? Qala rahimahullahu taala al-musnad wal musnadu marfu'u sahabiyyin bi sanadin dhahiruhu littisal. Baik, sebelumnya al-musnad ini
dalam istilah muhaddisin ada 3 makna. Yang pertama, ini kita mulai makna yang pertama adalah masdar mim. Min as-sanad atau al-isnad. Nah, dia masdar mim dari as-sanad atau al-isnad. Jadi misalnya kalau dikatakan seperti ini, ini adalah kutubul masanid, kitab-kitab yang musnad. Ya, dalam artian bahwa ini kitab mengandung hadis-hadis yang dibawakan dengan sanadnya. Jadi al-musnad makna yang pertama adalah bermakna sanad. Bermakna apa? As-sanad. Misalnya kita katakan ciri khas kitab-kitab atau diantara perbedaan yang paling menonjol antara karya tulis ulama mutaqaddim dan mutaakhirin, bahwa kitab-kitab mutaakhirin itu hadis-hadisnya sudah tidak disertakan sanadnya, sementara kitabnya mutaqaddimin itu semuanya adalah kitab yang musnadah. Apa maknanya kitab yang musnadah? yakni kitab-kitab di mana hadis-hadis di dalamnya disebutkan sanadnya, yakni kitab-kitab yang bersanad maksudnya. Jadi al-musnad bermakna as-sanad. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-musnad bermakna kullu kitabin, dia semacam genre kitab tertentu, kullu kitabin jama'a fihi marwiyat as-sahabah ala hidah. Musnad adalah semua kitab yang dikumpulkan di dalamnya, ya, riwayat-riwayat semua sahabat secara teratur. Ya, seperti misalnya Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, ya, Musnad Toyalisi. Nah, ini semua kutubul masanid, dan musnad banyak lain, Musnad Al-Humaidi, Musnad Asy-Syashi. Ini juga kutubul masanid banyak, di mana mereka mentertib hadis-hadis di dalamnya berdasarkan nama sahabat. Jadi sahabat biasanya dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dibawakan semua hadis-hadisnya Abu Bakar As-Siddiq yang dia miliki. Terlepas itu sahih, dhaif, hasan, pokoknya yang mungkar sekalipun, pokoknya dimasukkan selama dia masih dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah selesai baru ke Umar bin Khattab. Dibawakan semua riwayat-riwayatnya Umar bin Khattab. Kutubul masanid yang menjadi stretchingnya adalah menghimpun semua hadis di satu tempat, yakni ketika dia semuanya memiliki sahabat yang sama, tanpa memandang ini hadis masalah fikih, masalah toharah, masalah sholat, masalah zakat, bukan maudhu'i, tartibnya bukan tartib maudhu'i, ya, tapi tartib sahabat. Dan juga tidak memandang masalah sahih, hasan atau dhaif, pokoknya dimasukkan semua. Itu al-musnad. Kemudian yang ketiga, dan ini butuh pembahasan tersendiri, al-musnad. Kemudian yang ketiga, apa yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa hadis musnad adalah marfu'u, ya, marfu'u sahabiyin, zahiruhu al-ittisal. Ya. Ini makna yang ketiga dari al-musnad. Al-musnad adalah hadis marfu'. Marfu' sudah berlalu kemarin. Ujungnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya. Kemudian dikatakan zahiruhu al-ittisal. Zahirnya bersambung. Zahirnya apa? Bersambung. 6. yakni secara zahir tidak munqati sanadnya. Ini masuk dalam kategori ini dinamakan apa? Al-musnad. Ya. Kalau dikatakan zahiruhul ittisal, sebenarnya tidak perlu disebutkan ini, ya. Ya. Ya, karena itulah tarif lebih ringkas sebenarnya al-musnad adalah al-marfu' al-muttasil. Al-marfu' al-muttasil. Bila sampai sini? Taib. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini kait yang penting, bisanadin zahiruhul ittisal, yakni tidak ada inqita yang zahir. Ya. Artinya begini, kalau ketika ada suatu kitab kemudian disifati dengan hadis-hadis di dalamnya adalah hadis yang musnad, maka berarti tidak ada inqita yang zahir dalam hadis tersebut. Dalam hadis-hadis tersebut, walaupun tidak menutup kemungkinan ada inqita yang khafi, misalnya mursalul khafi atau mudallas, bisa jadi. Ya. Jelas sampai sini?
Karena itulah apa namanya? Seperti misalnya kitab Ad-Darimi rahimahullahu taala. Sebagian mengatakan itu kitab Musnad Ad-Darimi, ada yang mengatakan Sunan Ad-Darimi. Iya. Yang mengatakan dia Sunan Darimi dikarenakan memang tertibnya tertib maudhu'i. Kitabut Thahar dimulai dari kitab An-Nubuwat, setelah itu Kitabul Ilm, baru masuk Thahar dan seterusnya. Ad-Darimi rahimahullah. Nah, ada yang mengatakan Musnad Ad-Darimi, tapi bukan musnad. Musnad di sini bukan bermakna sama seperti Musnad Ahmad yang hadisnya ditertib berdasarkan sahabat. Tidak. Tapi maksud dari kalimat Musnad Ad-Darimi yakni semua hadis-hadis di dalamnya adalah hadis-hadis musnad, yakni hadis-hadis yang marfu lagi zahirnya muttasil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ditemukan dalam Sunan Ad-Darimi hadis-hadis yang mudallas dan hadis-hadis yang inqita khafi. Jelas sampai sini? Dan itu tidak mengeluarkan dari kategori, dari kriteria al-musnad. Karena al-musnad itu adalah hadis marfu dan al-muttasil, yakni zahiruhul ittisal. Zahirnya apa? Bersambung. Maka ketika ada hadis dalam sebuah kitab yang dikatakan al-musnad, ya, ingat beda dengan itlaq yang kedua ya, beda dengan itlaq yang kedua. Ya. Ada suatu kitab disifati bahwa hadis-hadis di dalamnya itu musnadah seluruhnya, maka itu tidak menutup kemungkinan ada hadis-hadis yang di dalamnya terdapat hadis-hadis mudallas ataukah hadis yang sifatnya di dalamnya terdapat irsalul khafi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naam. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, fa in qalla adaduhu fa imma ayyantahiya ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama au ila imamin dhi sifatin aliyatin ka Syu'bah. Fal awwalu al-uluwul mutlaq was-tsani an-nisbi. 6. Sekarang yang akan dibahas oleh beliau rahimahullahu taala adalah apa? Masalah al-ulu wan nuzul. 6. Kita bahas al-ulu saja, nanti an-nuzul nanti dikatakan kebalikannya. Ya. 6. Iya. Kata beliau al-ulu ya. Adapun an-nuzul nanti tinggal dibalik saja pembahasannya. Makanya kata beliau rahimahullah taala nanti setelahnya kata beliau wa yuqabiluhu wa yuqabilul ulu wa yuqabilul uluwa an-nuzulu bi aqsamihi an-nuzul wa yuqabilul uluwa bi aqsamihi an-nuzulu. Ya, yang menjadi lawan atau kebalikan dari ulu dengan semua pembagiannya itu adalah an-nuzul. Maka memahami al-ulu dengan sendirinya kita bisa memahami apa itu an-nuzul. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan al-ulu, al-ulu ini ada dua jenis. Ada ulu sifah dan ada ulu ulul masafah. Ya. Ada sanad yang ali atau ada hadis yang sanadnya ali dikarenakan sifatnya, dan ada sanad yang ulul masafah, yakni ali karena jaraknya yang pendek, ya, di mana rawinya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Nah, yang dibahas di sini oleh para ulama muhaddisin dalam mustalahul hadis adalah jenis yang kedua, yaitu hadis yang al-ulu dengan ulul masafah. Ulul masafah. Ya, bukan ulu sifah. Adapun ulu sifah yakni misalnya dia sanadnya secara masafah panjang. Ya, panjang. Tapi di dalamnya ini rentetan imam-imam besar ini. Maka dari sudut pandang sifatnya ini lebih ali dibandingkan yang sanadnya lebih pendek tapi orang-orang biasa isinya. Ya, yakni perawi biasa. Walaupun lebih pendek jaraknya. Itu ulu as-sifah. Atau misalnya termasuk dalam kategori ulu sifah masalan yang satu ya diriwayatkan hanya melalui jalur riwayat sama'i saja, sementara yang satu disertai dengan riwayat diroyah. Ya, selain riwayat juga diroyah. Jadi setiap syekh murid mempelajari buku tersebut, ya, mengkhatamkan buku tersebut dengan qiraat bahsin, disertai dengan bahas.
Setiap murid mengambil sanad atau riwayat untuk hadis tersebut atau untuk buku tertentu dengan melalui bahas. Sementara yang satu cukup dibacakan saja. Nah, maka walaupun ini kadang ini lebih pendek sanadnya, lebih ulu dari sisi masafah, tapi yang satu ini lebih ulu dari sisi sifat. Kenapa? Karena dalam mengambil hadis ataupun buku dalam kitab tertentu, dia tidak hanya dibacakan huruf per hurufnya, tapi juga disertai dengan bahas. Dikatakan qira'atu bahsin. Kadang dikatakan seperti itu dalam beberapa sanad. Ya, semisal dalam kitab-kitabnya As-Sakhawi atau sanad-sanadnya Al-Sakhawi dari Ibnu Hajar, ya, atau dari Zakaria Al-Ansari dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, Al-Asqalani, dikatakan seperti itu, qira'atu bahsin. Ini lebih tinggi sifatnya. Jelas sampai sini ya? Ya. Sama seperti sekarang masalan. Sebagian kitab ada yang sanadnya lebih nazil kalau dibandingkan yang lain. Ya, tapi berhubung orang di dalamnya orang besar, maka banyak yang tetap mengambil jalan yang nazil tersebut walaupun dengan cara yang nazil, secara orangnya lebih banyak perawinya, tapi ada orang mulia di dalamnya. Ya. Orang-orang mulia di dalamnya. Ya, masalah dalam karya tulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala atau kutub Al-Hanabilah secara umum atau yang lainnya, ya. Kalau kita melalui Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, itu sanadnya nazil. Jelas sampai sini? Kita bisa pangkas 2 tabaqat kalau kita lewat jalur yang lain. Ya, 2 tabaqat. Lewat Syekh bin Baz rahimahullahu taala agak nazil, tapi ya beliau siapa kan begitu. Karena itulah tetap diusahakan untuk meriwayatkan, dan apalagi kalau bisa mendengarkan, bukan cuma ijazah tapi mendengarkan suatu kitab tertentu lewat jalur orang yang mendengar dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, jelas sampai sini ya. Ala kulli hal ini ulu sifah. Nah, ulu sifah ini tidak dibahas, bukan ini yang dimaksud dalam pembahasan mustalahul hadis. Yang dimaksud dalam pembahasan ulul mustalahul hadis dikatakan al-ulu, ya, seperti kata para ulama talabul isnadil ali sunnatu man salaf. Mengejar sanad yang tinggi itu adalah sunnah ulama terdahulu. Yang dimaksud dengannya adalah ulul masafah. Jenis yang pertama, bukan yang kedua. Ya, atau seperti ucapannya siapa? Yahya bin Ma'in atau Ali bin Al-Madini ketika beliau ditanya, ya. Yahya bin Ma'in kalau nggak salah, ketika ditanya menjelang akhir beliau apa yang paling beliau inginkan, kata beliau isnadun alin wa baitun khalin. Sanad yang tinggi dan bait rumah yang sunyi yang bisa fokus beribadah di dalamnya. Nah, ini yang diinginkan adalah ulul masafah. Dan talabul isnadil ali ini adalah sunnah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Asalnya adalah kisah Dimam ibn Sa'labah, ya. Dimam bin Sa'labah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dai ke kampungnya di sana, ya. Dimam bin Sa'labah tidak mencukupkan dengan itu, melainkan beliau langsung datang ke kota Madinah. Kemudian mengatakan, ya, hadisnya masyhur ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dikatakan Allahu amaraka bihada, Allahu amaraka bihada. Ya Rasulullah, demi Allah, apakah Allah yang mengutus engkau, menyuruh engkau untuk menyuruh kami sholat 5 waktu? Apakah Allah yang menyuruh engkau? Dan demikian seterusnya. Jadi beliau mengejar sanad yang lebih tinggi. Tadinya lewat perantara dai yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak puas, beliau mengejar datang ke Madinah untuk cek langsung, ya, mencari langsung ke sumber asalnya, ya. Dan permasalahan mencari sanad yang ali ini termasuk perkara yang dipuji dan menjadi kebiasaan para ulama terdahulu, walaupun ya di masa-masa di zaman muasirin itu sudah urgensinya tidak seperti urgensi sanad yang ali di zaman dahulu, tapi tetap saja itu merupakan suatu kebaikan. Kenapa? Karena sanad yang ali itu qurbatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin pendek jarak antara seorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka potensi kesalahannya kan semakin sedikit. Karena itulah para ulama berusaha untuk mendapatkan sanad yang ali di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu sampai di zaman sekarang, ya, berusaha untuk memangkas semaksimal mungkin jarak antara dirinya dengan apa yang dia mau ambil riwayatnya, berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab tertentu yang dia ingin meriwayatkannya, dia pangkas semaksimal mungkin jarak antara dirinya dengan sahibul kitab atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini insyaallah taala bentuk ulul masafah
Kita akan terangkan nanti dengan dua bentuknya, ulul mutlak dan ulu an-nisbi. Naam, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.